langsung nanya ke yang bikin survei. Yang bikin survei dulu nih, Mas Bawono nih. Gimana nih penentuan sampelnya? Ini kan dari 1.220 responden. Nah, gimana caranya? Apakah ini bisa merefleksikan dari 280 juta aspirasi penduduk Indonesia lewat survei ini? Ya, Seperti Mbak apa? Fitria, makasih ya. Jadi pertama ini adalah survei persepsi publik ya, survei opini publik. Jadi survei tujuan utama, karena itu tujuan utama dari survei ini kita mengukur persepsi publik, penilaian dari publik gitu ya. Bukan mengukur misalnya kinerja atau capaian dari seorang presiden atau pemerintahan gitu ya. Yang ada capaian-capaiannya apa aja gitu, yang ada apa. Jadi ini persepsi ke publik. Persepsi Mengapa penting? Karena publik sebagai pemilih itu kan berhak menilai pemimpin mereka, berhak menilai orang yang mereka pilih untuk menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Nah, survei ini kami lakukan bukan kali ini saja, tapi sudah sejak pemilihan presiden berlangsung secara langsung di 2004 gitu ya. Dalam konteks pemerintahan Pak Prabowo sendiri, ini adalah survei nasional ketiga yang kami lakukan dalam mengukur persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tadi soal penentuan sampel, jadi kita memakai metode yang namanya multi-stage random sampling. Dia merupakan metode standar, golden standard di di statistik sosial. Jadi untuk melihat kecenderungan dari suatu populasi dengan mengambil sebagian anggota populasi saja. Tentu mengambilnya itu tidak sesuka hati atau secara asal-asalan, tapi ditentukan dengan multi-stage random sampling tadi, yang mana dua prinsip utamanya adalah keterwakilan, representativeness, dan acak gitu ya, randomness gitu. Nah, populasinya tentu adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yaitu kalau menurut regulasi undang-undang pemilu itu adalah yang 17 tahun atau sudah menikah. Nah, jumlah itu sekitar 240 juta ya, yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu. Nah, kita ambil 1.220 responden gitu ya. Dengan prinsip representativeness tadi, maka provinsi yang memiliki jumlah populasi pemilih paling padat seperti Jawa Barat tentu memiliki keterwakilan sampel paling besar. Begitu seterusnya hingga provinsi yang paling kecil. Nah, itu penentuan penjelasan dari aspek metodologi. Sehingga kemudian dengan ukuran sampel sebesar 1.220 responden tersebut, survei ini memiliki toleransi kesalahan plus minus 2,8%. Atau margin of error dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, itulah aspek metodologi yang umum jamak dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ketika ingin mengukur sebuah persepsi publik terhadap suatu isu atau suatu masalah tertentu. Nah artinya kalau berdasarkan data mentahnya, variabel apa sih yang paling berkontribusi terhadap angka kepuasan publik ini? Iya, angka kepuasan publik terhadap seorang presiden atau seorang kepala daerah gitu ya, dari warganya, itu kan sebenarnya dikontribusi oleh multivariabel, tidak hanya satu variabel. Misalnya bagaimana evaluasi publik tersebut terhadap kondisi ekonomi yang mereka rasakan, baik itu kondisi ekonomi secara umum nasional gitu ya, atau kondisi ekonomi rumah tangga mereka. Kemudian ada juga aspek kepuasan terhadap bagaimana evaluasi publik terhadap kondisi penegakan hukum hari ini. Kemudian pemberantasan korupsi, politik dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi variabel-variabel yang berkontribusi bagi penilaian publik terhadap approval rating presiden. Kalau kita lihat memang di survei kali ini kita menemukan evaluasi publik dari berbagai kondisi tersebut itu memang cenderung positif ya. Baik itu kondisi ekonomi, kondisi penegakan hukum maupun kondisi politik dan pemberantasan korupsi. Tapi ada juga menjadi catatan yang kita temukan dari survei ini adalah meskipun kondisi ekonomi cenderung positif, evaluasi dari publik, tapi ketika kita tanyakan soal keterjangkauan terhadap harga-harga kebutuhan pokok, nah itu publik memberikan penilaian bahwa hari ini cenderung harga kebutuhan pokok lebih sulit terjangkau
dibandingkan misalnya 1 tahun lalu. Nah itu menjadi catatan dari Dievaluasi, aspek yang kita temukan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depan gitu ya, dalam hal ekonomi gitu. Oke, mungkin kalau Mas Kurnia ini kan lagi tinggi-tingginya nih kepercayaan publik. Gimana nih Bakom sendiri menjaga trust masyarakat supaya jangan nanti ketika lagi tinggi-tingginya begitu masuk kebijakan yang dinilai tidak populer anjlok lagi gitu trust. Karena angka 79,9% itu bukan angka yang kecil. Betul, itu luar biasa. Ya kan maksudnya naiknya bisa range untuk signifikan. naiknya cuma sedikit, tinggal 20% itu gitu. Iya, pertama tentu pemerintah mengucapkan terima kasih ya kepada indikator karena telah melakukan pemantauan persepsi publik. Tadi kata Mas Bawono sudah kali ketiga ini di-launching oleh indikator, dan memang apa-apa saja yang menjadi temuan dari indikator tersebut, terlebih dalam konteks isu penegakan hukum, itu pasti diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya oleh indikator saja, tapi siapapun elemen masyarakat yang memberikan masukan, saran, kritik kepada masyarakat, itu pemerintah punya kewajiban untuk menerima itu. Dan kalau kita melihat dan mencermati lebih detail terkait dengan tingkat kepercayaan publik, itu 79,9%, peringkat 1 itu disumbang kepercayaan masyarakat terhadap presiden dalam konteks memberantas korupsi. Dan sebenarnya ini sejalan. Kalau kita flashback ke belakang, bahkan sebelum Prabowo Subianto menjadi presiden, masih menjadi calon presiden, itu kan dituangkan di dalam Asta Cita. Asta Cita nomor 7 itu bicara tentang reformasi hukum, memperkuat penindakan dan pencegahan korupsi. Itu komitmen politik. Setelah dilantik, disumpah menjadi presiden, beliau berulang kali menarasikan tentang pemberantasan korupsi seperti tadi diputar oleh Okezone begitu. Pidato-pidato presiden yang berapi-api tentang pemberantasan korupsi. Apakah 2 hal ini cukup? Tentu tidak. Karena itu masih sebatas dokumen yang ditulis dan kata-kata yang diucapkan. Maka dari itu ada 2 hal di sini yang ingin saya jelaskan yang barangkali itu mungkin menjadi indikator dari masyarakat ketika menilai pemberantasan korupsi di era presiden itu sudah bagus. Yang pertama dalam aspek penegakan hukum. Seperti yang ada di judul podcast kita hari ini, capaian aset recovery dari penegak hukum, KPK, Polri, Kejaksaan Agung itu mencapai angka 28,6 triliun rupiah. Lagi-lagi ini bukan potensial ya, tapi faktual yang sudah didapatkan negara dari penindakan kasus korupsi. Dan disumbang terbesar dari Kejaksaan Agung 24,7 triliun, Polri 2,37 triliun, KPK 1,53 triliun. Ketika data ini kami sampaikan, bisa jadi ada yang bertanya, loh ini kan kerja penegak hukum, bukan kerja presiden. Betul. Nah, maka dari itu, yang harus kita lihat adalah presiden itu selain sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dia juga panglima penegakan hukum. Dari mana kata-kata panglima penegakan hukum ini? Undang-undang Polri, Undang-undang Kejaksaan Agung, Undang-undang KPK meletakkan presiden sebagai atasan administratif seluruh lembaga penegak hukum. Maka dari itu, capaian dari penegak hukum tersebut kami turut masukkan sebagai capaian besar negara untuk mengubah atau paling tidak menambah. Selama ini fokus penegakan hukum hanya pada penindakan orang, tapi sekarang angkanya lumayan besar, sampai lebih dari 25 triliun rupiah. Itu satu hal. Kemudian dalam konteks penegakan hukum. Dalam konteks yang lain, kebijakan-kebijakan presiden misalnya, kalau kita ingat awal tahun 2025 sempat ada instruksi presiden tentang efisiensi anggaran, baik anggaran daerah, pusat. Apa yang disebut di dalam Inpres tersebut, presiden menginginkan efisiensi itu mencapai angka lebih dari 300 triliun rupiah. Efisiensi itu dilakukan terhadap pos-pos atau alokasi anggaran yang rasa-rasanya tidak produktif. Rasa-rasanya dapat menimbulkan potensi kebocoran anggaran misalnya, sehingga harus diefisiensi. Baru-baru ini juga
Presiden baru menerbitkan peraturan pemerintah yang menaikkan gaji hakim 280%. Apakah ini merupakan obat tunggal memberantas korupsi mafia peradilan? Tentu tidak. Tapi paling tidak menaikkan gaji itu salah satu upaya, usaha dari Presiden agar para hakim ini tidak lagi terjerat praktik korupsi karena tidak mencukupi kebutuhan bulanannya. Jadi kombinasi penegakan hukum dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut yang dapat kami sampaikan bukan dalam konteks membanggakan, maksudnya bukan kami ingin membangga-banggakan capaian pemerintah, tapi ini harus dibingkai dengan aspek transparansi dan akuntabilitas kerja negara. Oh, Itu. oke.